Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah sebuah ide bisnis dan mengubahnya jadi panduan yang super jelas dan praktis. Hari ini, kita akan susun bareng-bareng rencana buat ngebangun bengkel motor yang untungnya gede. Yuk, kita langsung ke alasan utamanya. Angka yang Anda lihat ini, 83,27%, ini bukan angka sembarangan. Ini adalah alasan terbesar kenapa bisnis ini adalah tambang emas. Artinya, dari total 152 juta lebih kendaraan di Indonesia, hampir semuanya itu ya sepeda motor. Bayangin aja, jutaan mesin di luar sana yang butuh diservis, diperbaiki, dan ganti oli tiap hari. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa ikut menikmati kue dari pasar yang super besar ini dan mengubahnya jadi bisnis yang benar-benar jalan? Itulah yang akan kita jawab tuntas hari ini, langkah demi langkah, dari nol sampai bisa menghasilkan untung. Pertama-tama soal peluang emas. Sebelum kita ngomongin modal, strategi, dan lain-lain, kita harus 100% paham dulu seberapa besar sih permintaan di pasar ini. Inilah fondasi dari semua rencana kita. Angka ini 127 juta motor, ini bukan cuma statistik. Ini adalah 127 juta calon pelanggan potensial. Ini bukan pasar musiman, ini adalah kebutuhan pokok. Jutaan orang bergantung pada motor mereka buat kerja, buat nganter anak sekolah, buat hidup. Jadi permintaannya itu selalu ada, dan bahkan terus nambah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyain. Kita bakal ngomongin duit. Apa sih rintangan terbesar buat calon pengusaha? Ya, investasi awal. Jadi, berapa sih modal yang benar-benar kita butuhin buat mulai? Total modal awal yang kita proyeksikan itu ada di angka sekitar 60 juta rupiah. Nah, coba lihat dari grafik ini. Porsi paling besar, hampir 70%-nya, itu lari ke sewa tempat dan renovasi. Ini pelajaran penting loh. Artinya, lokasi dan penampilan fisik bengkel itu adalah investasi terbesar kamu di awal. Sisanya baru dibagi buat operasional, stok spare part, sama peralatan. Sekarang kita coba zoom in ke salah satu pos pengeluaran tadi, peralatan. Mungkin kelihatannya oke-oke aja ya buat hemat di bagian ini, tapi jangan salah. Peralatan yang berkualitas itu ibarat tulang punggung bengkel kamu. Alat yang bagus bikin kerjaan lebih cepat, hasilnya lebih presisi, dan pastinya pelanggan lebih puas. Anggap aja ini investasi buat efisiensi dan reputasi. Oke, bengkel udah siap, peralatannya udah kincong. Terus gimana? Gimana caranya bikin para pengendara motor itu milih buat belok ke bengkel kamu, bukan ke bengkel sebelah yang udah lebih dulu ada? Kunci buat menangin hati pelanggan itu bisa kita sederhanain jadi 3 pilar ini. Pertama, spesialisasi. Jangan jadi bengkel yang bisa semuanya tapi biasa aja. Mendingan jadi bengkel yang paling jago buat motor metik misalnya. Kedua, promosi. Ya kasih tahu ke dunia kalau kamu ada. Dan yang paling krusial, ketiga, pertahankan. Dapat pelanggan baru itu susah, tapi bikin mereka balik lagi? Nah, itu yang bikin bisnis kamu tumbuh pesat. Nah, ini dia salah satu tips jitu yang sering banget dilupain. Jangan cuma jualan jasa, tapi bagi-bagi ilmu juga. Waktu kamu ngasih tips gratis soal cara ngerawat motor, kamu tuh nggak lagi dilihat sebagai sekedar tukang servis, tapi sebagai seorang ahli yang bisa dipercaya. Ini cara cerdas buat bangun loyalitas yang nggak bisa dibeli pakai diskon. Oke, pelanggan udah mulai datang. Keren. Tapi, justru disinilah banyak bisnis mulai goyah. Punya sistem operasional yang mantap, itu adalah bumbu rahasia yang misahin antara bengkel yang cuma bertahan hidup sama bengkel yang benar-benar sukses dan untung besar. Coba deh kita lihat bedanya di sini. Di kiri, ini bengkel yang standar. Duit pribadi kecampur sama duit usaha, spare part berantakan. Nah, yang di kanan, ini cara pro. Keuangannya dipisah, jadi jelas untung ruginya berapa. Stok barang diatur pakai sistem. Perubahan-perubahan kecil kayak gini kelihatannya sepele, tapi ini dasar dari profesionalisme dan keuntungan. Jadi, biar operasional bengkel kamu itu mulus kayak mesin yang baru diservis, anggap aja ini daftar wajibnya. Kamu butuh staf yang jago. Supplier yang bisa diandelin buat dapat harga bagus, tata letak bengkel yang efisien, dan sentuhan teknologi buat ngatur semuanya. Kalau salah satunya macet, ya semuanya jadi lambat. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah meremehkan kekuatan dari kesan pertama. Bengkel yang bersih dan rapi kayak di gambar ini, secara nggak langsung ngomong ke pelanggan, kami profesional dan kami peduli sama detail. Ini ngebangun kepercayaan bahkan sebelum kamu nyentuh motor mereka. Akhirnya, kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya. Mari kita bongkar angkanya dan lihat seberapa besar sih potensi keuntungannya. Apakah semua kerja keras ini sepadan? Yuk, kita hitung bareng. Dengan omset katakanlah 20 juta sebulan, setelah dipotong biaya beli spare part dan lain-lain, kamu dapat laba kotor 6,5 juta.
Terus dikurangin lagi sama biaya operasional bulanan kayak sewa, gaji, dan listrik. Kamu bisa dapat laba bersih di kantong lebih dari 4,4 juta rupiah setiap bulan. Artinya apa? Dengan keuntungan segitu, seluruh modal awal kamu yang 60 juta rupiah itu bisa balik dalam waktu sekitar 15 bulan aja. Cepet kan? Dan setelah itu, ya semua keuntungan jadi milik kamu sepenuhnya. Menarik banget. Jadi, inilah cetak birunya. Peluangnya gede banget. Rincian modalnya jelas, strateginya ada, potensi untungnya juga nyata. Semuanya udah lengkap di tangan kamu. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Apa yang bakal kamu bangun dengan semua ini?